Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan, Kapolda Sulawesi Tengah, Bapak Irjen Polisi Endi Sutendi. Yang kita hormati dan kita banggakan, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Nuzul Rahmat. Yang kita hormati dan kita banggakan, Kepala Staf Kodam 23 Palakawira, Bapak Brigjen TNI Agus Sasmita. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama para bupati, wali kota yang hadir pada kesempatan ini. Dari ujung Bupati Parigi Motong hadir langsung, Bupati Sigi, Bupati Buol, Bupati Toli-Toli, Bupati Poso, Wali Kota Palu. Ini Wali Kota Palu kita ini, Ibu Liliana. Bupati Morowali, Bupati Morowali Utara, Bupati Tojo Una-Una, Bupati Banggai Kepulauan, Bupati Banggai Laut, Wakil Bupati Donggala. Yang kita banggakan, wabil khusus tuan rumah pelaksanaan rakor terpadu pertama kali dilaksanakan di Sulawesi Tengah, Bupati Banggai bersama Wakil Bupati Banggai. Yang saya hormati para unsur Forkompimda kabupaten kota yang hadir pada kesempatan ini, para pimpinan perangkat daerah provinsi, kabupaten kota yang hadir pada kesempatan ini. Yang kita banggakan, kepala kantor wilayah ATR BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Naim. Yang kita hormati dan kita banggakan, kepala KPPG wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pergi memancing ke Teluk Lalong, dapat ikan rasanya segar. Rapat koordinasi kita berkumpul, satu visi membangun negeri. Banggai indah pantai nan permai, biru lautnya memikat hati. Sulteng berani, Sulteng Nambaso, bersinergi wujudkan asta-cita. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua sehat walafiat. Ini rapat koordinasi yang kita gagas pertama kali kita lakukan di akhir tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan program Bapak Presiden Republik Indonesia di Sulawesi Tengah. Yang kita tahu persis, program-program Bapak Presiden itu adalah program makan bergizi gratis, program pemeriksaan kesehatan gratis,
program Koperasi Desa Merah Putih, program Sekolah Rakyat, dan program-program lain ketahanan pangan yang semua bermuara pada upaya mensejahterakan rakyat di seluruh Indonesia. Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia tentu memiliki tugas pokok yang sangat besar dalam pencapaian asta-cita. Makanya kenapa para gubernur, para bupati, wali kota dalam menyusun RPJMD 2025-2030 harus tetap berpedoman pada program asta-cita. Oleh karena itu di akhir tahun ini kita menggagas rapat koordinasi ini untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program-program ini di Provinsi Sulawesi Tengah, dan nanti para bupati, wali kota akan memaparkan capaian-capaian asta-cita di wilayahnya masing-masing. Ini penting karena kita semua ini satu kesatuan. Program Bapak Presiden itu money follow function. Kita sudah tahu betul kebijakannya Bapak Presiden. Kalau daerah itu fokus dan bisa melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, maka uangnya juga akan mengikut. Tapi kalau kita bikin program yang tidak ada kaitannya dengan program Bapak Presiden, maka kita biayai sendiri. Ini adalah awal bagi kita supaya nanti 2026 dan seterusnya kita bisa membuat perencanaan apa yang harus kita rencanakan, sehingga program-program yang telah disebutkan tadi itu bisa kita tarik sebanyak-banyaknya ke Sulawesi Tengah. Efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini bukanlah sebuah krisis fiskal. Efisiensi ini adalah hanya bagian dari strategi perencanaan. Kalau dulu anggaran diberikan ke kita yang merencanakan, maka sekarang sebagian anggaran itu ditarik ke pusat, kemudian kita daerah disuruh membuat program supaya ada cantolannya sehingga program pusat itu bisa masuk ke daerah kita. Menurut penyampaian Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri, tahun 2026 anggaran kementerian lembaga itu meningkat 2 kali lipat dari tahun 2025. Sementara anggaran kita di daerah menurun sampai 40%. Artinya apa? Kita di daerah harus punya kreativitas yang kuat untuk bisa mengambil dana yang 2 kali lipat di kementerian. Ini sekarang yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya passwordnya kita bisa masuk? Passwordnya adalah asta-cita. Sepanjang asta-cita itu kita ajukan, maka pasti dana akan meluncur ke kita. Mari kita lihat misalnya program makan bergizi gratis. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, anggaran yang dikucurkan sepanjang sejarah negara kita ini. Anggaran terbesar di seluruh kementerian lembaga itu berada di Badan Gizi Nasional. Nomor 1 anggaran ada di situ. Kemarin saya baca komentarnya Menteri Keuangan bahwa
Banyak sekali uang yang dikasih pulang. Nanti ini tanggal 15 Desember dari makan bergizi gratis ini karena belum bisa kita realisasikan. Ini yang harus kita rumuskan. 2026 kalau bisa Sulawesi Tengah tidak ada lagi sekolah yang tidak kebagian makan bergizi gratis. Kalau ini terjadi, maka saya yakin dan percaya anggaran besar yang akan masuk ke Sulawesi Tengah akan menggerakkan roda ekonomi daerah. Bayangkan kalau setiap hari kita tidak melihat hanya siswa yang makan, tapi kita bisa melihat multiplier efek yang terjadi karena program itu. Ini yang harus kita bangun melalui rakor ini, supaya para bupati, wali kota 2026 kita fokus bagaimana caranya. Uang kita sudah diambil banyak. Bagaimana uang yang diambil itu bisa kembali melalui program makan bergizi gratis. Solusinya tidak lain, maka pemerintah daerah harus proaktif supaya semua dapur-dapur NBG itu 2026 kalau bisa di seluruh Sulawesi Tengah sudah bisa dijangkau, baik yang ada di kepulauan, di atas gunung maupun di bawah. Ini tantangan kita, saudara-saudara sekalian. Ini uangnya banyak sekali. Memang tidak masuk di APBD kita, tapi ketika masuk di sebuah dapur, pasti ada sayur, ada telur. Kemarin saya bicara dengan NBG Kota Palu, dapurnya Ibu Kartini. Sekarang mereka membeli ayam saja sudah tidak bisa. Palu dan Sulteng tidak bisa lagi mensuplai kebutuhan ayam untuk program NBG. Mereka sudah harus beli dari Jawa. Ini salah satu multiplier efek dari program Bapak. Kebutuhan telur misalnya, coba. Berapa banyak kalau 3.000 satu dapur? Kali berapa ribu harusnya dapur di Sulawesi Tengah ini Pak SPPG? Berapa? Ya, seharus 108 semua sudah dapat. 300. Nah, misalnya 307, bayangkan 307 kali 3.000 telur. Itu berapa banyak? Ini kalau bisa kita dorong dinas peternakan di semua daerah, provinsi, kabupaten mendorong masyarakat. Ini bisa melahirkan ekonomi baru di tengah masyarakat. Belum sayur, belum daging dan sebagainya, belum ikan. Ini baru satu, belum pisang. Dan inilah uang yang kita mau cari ke depan ini. Saya biasa ditanya orang, Pak Gubernur, bagaimana dengan efisiensi? Efisiensi memang bagi kita sebuah perubahan sistem penganggaran yang baru. Tapi kita punya harapan. Harapan itu adalah bagaimana uang yang masuk di daerah Sulawesi Tengah ini bertambah melalui program Bapak Presiden. Nah, ini kenapa pentingnya rakor ini. Belum misalnya sekolah rakyat. Kita di Sulawesi Tengah ini sekolah rakyat baru ada 1, 2 yang sudah jalan. Kabupaten yang lain sudah ada jalannya. Siapa yang sudah jalan sekolah rakyatnya? Touna, Sigi, nah baru 2 sama provinsi 1. Ini sekolah rakyat. Bayangkan menyekolahkan anak-anak orang miskin desil 1. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari tidur sampai dia bangun lagi, itu semua ditanggung oleh negara. Itu bisa mengurangi beban kita yang selama ini menjadi momok bagi Sulawesi Tengah soal angka kemiskinan. Kami di Provinsi Sulawesi Tengah ada 1 sekolah rakyat. Kami sedang sudah mendidik kurang lebih sekitar 200 anak-anak orang tidak mampu. Sekarang dalam waktu dekat akan ada peletakan batu pertama pembangunan sekolah rakyat dengan 1.000 orang.
anak miskin. Bahkan kalau 5 tahun berarti nanti ada 5.000 orang anak miskin yang disekolahkan melalui program sekolah rakyat. Berapa banyak uang yang masuk di daerah kita. Belum kita bicara soal pemeriksaan kesehatan gratis. Saya bicara dengan Menteri Kesehatan. Dia salut program kita Berani Sehat. Tapi dia bilang, Pak Gubernur, lancarkan itu pemeriksaan kesehatan gratis supaya uang daerah membiayai orang sakit kurang. Kalau semua rakyat kita ini bisa kita lakukan deteksi dini dengan pemeriksaan kesehatan lebih awal, maka kata beliau ada beberapa penyakit di Indonesia ini yang bisa dideteksi lebih awal. Contoh misalnya kolesterol, hipertensi, asam urat. Itu semua kalau pemeriksaan gratisnya bisa lebih masif sampai ke puskesmas, maka ini bisa mengurangi orang. Ini sekarang rumah sakit kita di semua daerah karena program bupati dan gubernur kesehatan gratis, biar orang cuma jerawat ke begini, pusing sedikit pergi di puskesmas, padahal mungkin terlalu tinggi kolesterolnya, mungkin terlalu tinggi asam urat. Dengan pemeriksaan gratis kita bisa memberi obat tanpa dia harus ke puskesmas. Dan program ini gratis dari Bapak Presiden. Sekarang kita di Sulawesi Tengah ini baru 0, sekian persen, ya, berayu gadis kesehatan berapa persen yang rakyat sudah diperiksa kesehatannya? 8%, baru 8% Pak Bupati. Ini yang kita mau coba evaluasi. 2026 kita harus ambil uang ini, banyak sekali uang ini. Kemudian program ketahanan pangan, program koperasi desa Merah Putih. Ini program yang juga punya uang banyak. Sekarang lagi gencar-gencarnya bangun koperasi. Tapi sekarang kendalanya adalah tanah. Harus dari tanah pemerintah. Nah, ini tantangan kita semua supaya bisa memanfaatkan program Bapak Presiden ini. Nanti insya Allah Bapak Ibu semuanya, kalau hasil evaluasi hari ini kita jadikan acuan kita 2026, kita harus tingkatkan sehingga dana masuk di Provinsi Sulawesi Tengah ini akan semakin banyak. Kita sekarang ini Bapak Ibu sekalian, pengembangan operasional koperasi desa Merah Putih ini, kalau Sulawesi Tengah sekarang ini saya lihat baru beberapa koperasi yang sudah mulai aktif. Nah, ini harapan saya baru kita dalam program ini, nanti dalam rapat ini kita bisa menemukan satu data, dan yang kedua langkah kita di 2026. Ini cara kita Bapak Ibu sekalian. Ini cara, saya melihat ini cara kita untuk bisa mengganti uang kita yang dipotong itu. Tidak ada caranya. Kita mau cari di mana? Mau pajaki rakyat tidak mungkin. Mumpung ada ini barang, kita mau pergi balobi-lobi proyek juga di pusat, hati-hati. Lebih baik ini kita bikin. Ini banyak sekali uangnya kalau dia bisa masuk di daerah kita. Walaupun memang di APBD kita tidak signifikan, tetapi uang yang akan masuk dari kementerian masuk ke sini luar biasa. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berharap para bupati, wali kota, ini bagian dari upaya kita untuk mensinergikan semua rencana-rencana kita. Tidak bisa lagi bapak-bapak para bupati, para pimpinan OPD
bekerja sendiri-sendiri. Saya tiap hari Senin saya bilang sama semua kepala dinas, tolong, tidak ada lagi zamannya hari ini orang hebat sendiri. Sudah tidak zaman itu, sudah tidak laku. Tidak mungkin kita menyelesaikan persoalan ini hanya sendiri. Dibutuhkan, makanya dibilang kolaborasi itu. Kolaborasi antara kita di Sulawesi Tengah ini, pemerintah provinsi, para pimpinan perangkat daerah, para bupati, wali kota, dan seluruh perangkat daerah. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan masyarakat yang begini banyak tanpa bantuan orang lain. Maka saya sangat berharap kerjasama yang baik dari semua pimpinan daerah untuk kita, sekali lagi, bagaimana caranya supaya Asta-Cita Bapak Presiden ini semua di Sulawesi Tengah kalau bisa 2026 100%. Harapan kita. Ini bukan soal kita mendapat penghargaan, tidak ada, bukan di situ. Tapi soal ini uang. Kalau di zaman dulu banyak program, cuma disuruh kita kerja lobby. Kalau sekarang ini programnya Pak Presiden, dia sertakan program dan uang. Jadi cuma kita saja ini yang tidak bisa memanfaatkan kalau kita tidak mau. Ini kesempatan besar, Bapak Ibu sekalian. Saya sering merenung apa yang mau kita lakukan dengan kebijakan efisiensi. Maka yang harus kita lakukan cuma satu ini. Lebih bagus Asta-Cita ini kita ambil semua. Karena anggarannya cukup besar dan kemarin coba, dan saya lihat trennya di pusat begitu. Siapa yang bisa melaksanakan program Asta-Cita dinilai, di reward oleh Bapak Presiden melalui kementerian. Kemarin ada beberapa daerah yang berhasil menurunkan angka stunting. Dikasih uang Pak Bupati ya, Pak Bupati Morowali ya, Pak Palu ya, provinsi dikasih uang. Lumayan, kalau dulu kasih penghargaan saja, sekarang dikasih penghargaan terus dikasih uang. Coba, lumayan juga. Lumayan lah, kalau macam provinsi kemarin dapat 5 miliar. Satu sertifikat berhasil menurunkan angka stunting, dapat 5 miliar. Di tengah efisiensi ini, uang 5 miliar susah juga kita cari. Jadi kita coba berubah pola. Kita harus tinggalkan cara-cara lama. Kita harus tinggalkan cara-cara dulu. Dengan sibuk mengurusi, mengotak-atik itu APBD kita yang semakin hari semakin bikin kita mau gila. Makanya saya malas itu kalau ditanya TAPD datang, Pak mau rapat TAPD, saya nggak tahu urus saja. Apa yang kita mau kotak-atik lagi di situ? Sedangkan honor P3K tidak cukup, bikin sinting kita. Untung ini bupati-bupati di Sulawesi Tengah ini orang kuat semua. Kalau tidak sudah ada yang sinting ini. Apa? Gaji semua. Nah, oleh karena itu sekali lagi rapat koordinasi ini menjadi penting. Ini bukan soal kita mau bersatu, dan kita harus bersatu. Saya sering bilang para bupati, sekarang ini harus kita satu. Nanti 2030 baru kita beda-beda. Kalau sekarang satu dulu kita. Nah boleh kita, karena kita ini mau bangun rakyat. Kalau kita sudah mikir politik, hancur ini negeri. Ini saatnya kita bersatu. Urusan nanti kita baku lawan nanti di 2030 itu urusan di belakang. Tapi sekarang kita satu dulu. Satu dulu untuk negeri ini. Karena tantangan
tantangan kita survei ini terlalu besar, Pak. Angka kemiskinan kita masih 10,86%. Ini bukan main-main. Sekalipun saya apresiasi Kota Palu dan Banggai yang sudah di bawah 7%. Tapi saya juga terima kasih kepada Bupati Morowali yang sudah tidak percaya dengan data ini. Maka dia bikin gerakan, bikin survei sendiri. Itu baru namanya. Nah, saya berharap semua bupati bikin itu. Karena tantangan kita, Pak. Malu juga kita survei ini kalau dibilang angka kemiskinan masih 10%. Dan Pak Bupati Morowali buktikan dari 11.000 orang miskin, setelah dia cek ternyata tinggal 6.000. Saya yakin di kabupaten lain juga sama semua. Biarlah BPS bilang sekian, tapi kita harus punya data real supaya kita percaya ini. Ini angka kemiskinan kita yang masih luar biasa. Tantangan kita ke depan ini, kita mau cari uang di mana? Kalau Banggai, alhamdulillah angka kemiskinannya tinggal 5% atau 6% saya lihat. Insya Allah 5 tahun lagi Pak Bupati turunkan lagi tinggal 2%. Ini target kita. Kita setengah mati cari uang ini Pak Bupati, teman-teman semua. Itu saja tugas kita. Kita harus pikir, Pak Presiden ini pikirannya cuma orang miskin. Saya bilang sama semua OPD, kalian membuat perencanaan, kalian harus bisa buktikan kepada saya bahwa setiap rupiah uang yang keluar harus menyentuh orang miskin. Tidak boleh lagi sekarang kalau orang kasih mau masuk program nanti harus dilampirkan Pak Bupati. Saya suruh mereka OPD saya lampirkan setiap program itu mana orang miskin di situ yang dikena program itu. Kalau tidak ada dia kena program, tolak. Contoh misalnya kita buat jalan, coba hitung di situ berapa orang miskin yang kena jalan. Kita kasih bantuan pertanian, perikanan, perkebunan dan sebagainya. Ada enggak orang miskin yang dikena? Ini biasa, Bapak Ibu sekalian, kita ini pengalaman semua. Musrembang yang bicara hanya orang-orang pintar. Coba kalau Musrembang Pak Bupati, siapa yang banyak bicara? Bicara perikanan, bicara pertanian, padahal dia bukan petani. Ini tantangan kita. Maka dalam kaitannya dengan masyarakat miskin ini, saya juga berharap melalui rapat koordinasi ini nanti di 2026 perlu ada langkah-langkah yang masif yang dilakukan oleh para kepala daerah untuk bagaimana membuat perencanaan yang berfokus menyelesaikan angka kemiskinan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak punya data kita hanya pakai data BPS, akhirnya ada orang masyarakat yang mampu karena masuk di data tetap dapat bantuan. Ini ceritanya Pak Bupati Morowali sama saya. Ada orang yang tidak sama sekali, orang miskin justru tidak ada di dalam data. Ini Bapak Ibu sekalian, tugas kita para pimpinan OPD. Saya sudah bilang sama perangkat saya di provinsi, kalian merencanakan tidak menyentuh orang miskin, mohon maaf, jangan kasih uang. Rugi uang kita, tidak berkah kampung kita itu.
Ini penegasan. Di Al-Quran, di kitab suci manapun pasti disebut. Kalau di Islam itu tegas. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tidakkah kau lihat mereka itu beragama tapi bohong, pendusta? Kenapa mereka berdusta? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka tidak peduli kepada anak yatim dan orang miskin. Makanya APBD kita biasa tidak berkah, karena APBD kita lebih banyak menyentuh orang yang mampu ketimbang orang tidak mampu. Ini tugas kita bersama, Pak. Harus kita rubah. Dan ini Presiden punya program. Ini tidak main-main. Memang fokus kepada orang susah. Makan bergizi gratis. Ada orang bilang, ini kan Pak, banyak orang tidak mau makan. Oh, yang tidak mau makan itu berarti anaknya orang kaya. Tapi kalau anak orang miskin, Pak, kasihan, mereka itu senang sekali dengan program itu. Mereka pagi-pagi tidak sarapan, pergi sekolah. Program sekolah rakyat. Orang miskin semua, Pak Presiden tidak mau. Bahkan sekarang ini Bapak Presiden itu punya data, namanya data sen. Dia bisa lihat kalau kita usulkan, ini pengalaman kami di provinsi, kita usulkan orang miskin, Pak Presiden bukan satu-satu. Coba lihat mana rumahnya, keadaan rumahnya bagaimana. Ditolak, Pak, orang miskin. Nah, ini yang kita, kalau kita semua serius melaksanakan program Bapak Presiden ini, insya Allah kemiskinan kita turun. Ini kerja para bupati, wali kota selama 10 bulan. Ini mulai kelihatan, Pak. Ini good news buat para bupati. Angka kemiskinan kita sekarang turun 6 digit. Dari 11% sekarang turun menjadi 6%, 6,6%. Itu baru 10 bulan. Ini program yang Bapak Ibu sudah lakukan. Belum kalau semua Astacita ini berhasil, insya Allah angka kemiskinan di Sulteng ini bisa turun sampai 5% dalam 5 tahun ke depan. Dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, kita akan bangga. Kalau sekarang kita tidak bisa bangga. Sulawesi Tengah banyak sekali PAD-nya, Sulawesi Tengah banyak sekali tambangnya, Sulawesi Tengah banyak sekali perkebunan, Sulawesi Tengah banyak sekali perairannya, tapi tidak bisa membuat angka kemiskinan itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, terutama para kepala daerah, untuk kita bisa memaksimalkan rapat koordinasi ini dan kita berkoordinasi terus, Bapak Ibu. Saya selaku gubernur, apapun yang diminta oleh para bupati, apapun saya akan melayani, karena itu tugas saya. Jangan Bapak Ibu semuanya ini pokoknya tidak zaman lagi, sekali lagi tidak zaman. Jadi Pak Bupati, Wali Kota, kalau kami ada masalah di lapangan, sudah kami ini, saya, Sekda, Wakil Gubernur dan semua perangkat adalah orang yang disiapkan untuk membantu Bapak dan Ibu Bupati semuanya. Saya sudah bilang sama mereka, kita pembantunya mereka sekarang. Jangan kami pergi sok-sok sama bupati, wali kota turun, mentang-mentang kita orang provinsi. Sudah tidak jalan. Gubernur itu tidak punya rakyat. Gubernur itu tidak punya wilayah. Yang punya rakyat dan wilayah itu adalah bapak-bapak para bupati. Nah, oleh karena itu, saya sudah larang ini semua kepala dinas. Jangan sampai ada satu kegiatan kalian di kabupaten yang tidak ada
koordinasi dengan para bupati. Dan saya minta para bupati kalau ada kegiatan di kabupaten yang tidak Bapak Bupati ketahui, suruh pulang itu, usir. Karena yang kita mau lakukan ini membantu kalian, bukan mau kita datangi gubernur, itu tidak ada. Nah, ada cerita itu bilang gubernur mau berhasil sendiri, tidak ada cerita mati itu.